A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaddul muta'allimi lan nyegah santri an ayastaghila saking yen tok tungkul ya muta'allim bi fardil kifayati kelawan ilmu fardu kifayah qoblal farogi sadurunge rampung min fardil aini saking fardu ain wa fardu ainihi lan utawi fardu aini muta'allim iku islahu zahirihi wa batinihi, yaiku ngebagusaken ngelulusaken zahire muta'allim lan batine muta'allim bit taqwa kelawan takwa. Jadi di sini adalah masih seputar terkait dengan tata krama dan kewajibannya seorang pengajar, seorang alim terhadap santrinya. Seorang alim terhadap santrinya harus melarang santrinya tidak boleh terfokus untuk mencari ilmu yang fardu kifayah. Jadi kalau ada santri yang fokus mencari ilmu fardu kifayah, lalu sebelum selesai fardu ain, maka seorang guru harus melarangnya. Sholatnya saja belum benar, terus bersucinya saja belum betul, lalu kemudian tata krama terhadap orang tuanya, terhadap siapa saja, temannya, keluarganya belum betul, lalu kemudian anak itu malah mempelajari ilmu, misalnya ilmu falak, astronomi, nah gitu ya. Nah niku kewajiban seorang guru harus melarang, jangan dulu mempelajari itu. Masalahnya itu kurang penting. Yang penting itu adalah fardu ain yang sekarang dilaksanakan. Itulah yang harus kita tahu terkait dengan ilmunya. Nah, seperti itu. Wa fardu ainihi islahu dhahirihi wa batinihi. Lan utawi fardu aini ya mutalim adalah membenarkan atau meluluskan, mensukseskan zahire lan batine. Artinya cara berpakaiannya sudah menutup aurat, sudah bagus, ya, sudah layak gitu. Kalau perempuan pakaiannya seperti apa, kalau anak laki-laki seperti apa, zahire. Lalu kemudian wudunya seperti apa, zahirnya kelihatan. Batas-batasannya ia sempurnakan, basuhannya ia lalui dengan penuh ketertiban, sholatnya pun demikian. Lalu kemudian ketertiban, bagaimana cara ia duduk, bagaimana cara ia tidur. Ini adalah kewajiban seorang pengajar. Seorang pengajar itu kalau di rumah ya tentunya adalah orang tua. Kalau di rumah tidak ada lagi kecuali ibu dan ayah. Nah, hal itu adalah merupakan fardu ain untuk anak didik kita, untuk anak didik kita yang wajib dilalui. Lalu batinnya seperti apa? Batinnya adalah terkait dengan ketauhidan. Jadi awal-awal kita mempelajari tentang wujud kidambako terhadap anak itu. Wujud kidambako, mukhalafatul lil hawaditsi dan seterusnya. Lalu kemudian di cross check bagaimana pemahaman anak didik kita terkait dengan akidah yang barusan dia pelajari. Bisakah ia memahami terkait dengan sifat wujud, lalu ditanya terkait dengan dalil aklinya, ditanya terkait dengan dalil naklinya. Semuanya yang 20 sifat itu menjadi fardu ain.
Jangan sampai ketika nanti melewati usia balik, anak didik itu belum benar tauhidnya. Nah, belum benar dalemane, jeroane, hatinya itu belum betul. Bisa saja sholatnya sudah betul, wudunya sudah betul, berpakaiannya sudah bagus, nah, terus cara bicaranya sudah baik ya terhadap orang tua dan lain sebagainya. Apakah hatinya itu sudah benar terkait dengan keyakinan yang mana dasarnya itu adalah ilmu tauhid ya, ilmu tauhidnya itu harus dipertanyakan. Lalu kemudian kalau usia balik itu masih ada sebuah keraguan, ada sebuah ketidakyakinan terkait dengan hal ketuhanan, sifat uluhiyah, maka naudzubillahi min dzalik, salatnya itu kan berarti percuma. Yang lainnya itu percuma. Kenapa demikian? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, kudu berjiwa tauhid sira kabeh, kudu tauhid disi gitu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, terhadap zat yang menciptakan kalian semuanya, walladzina min qablikum, dan kepada orang-orang yang sebelum kalian semuanya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi bisanya bertakwa itu ada syarat yang harus dilalui. Urusan batin adalah ketauhidan. Nah, kalau berpakaian itu cangkang, itu zahir ya. Kalau sholat itu juga zahir, kelihatan. Kalau baca Al-Quran juga zahir, kelihatan. Bagaimana fasihnya anak kita membaca Al-Quran atau amburadulnya bacaan Al-Quran, itu zahir. Nah lalu kemudian kalau zahirnya sudah bagus, batinnya jangan sampai ketinggalan. Sebab justru ketauhidan itulah yang menjadi kewajiban pertama bagi pendidik untuk memberikan pengertian terhadap anak didiknya. Kalau di sekolah ya murid, kalau di rumah ya anak, itu pendidik gitu ya. Jadi alim itu ya jangan cari ke pesantren saja. Jadi alim itu kalau di rumah ya kakek, yaitu wong alim. Terus ayah itu wong alim, ibu itu wong alim dibanding dengan putra-putrinya. Nah, itu hal-hal yang harus diperhatikan. Kalau tauhidnya belum benar, jangan dulu anak kita diperbolehkan memikirkan hal-hal yang fardu kifayah. Fardu kifayah itu ngurusi yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan yang sekarang. Itu fardu kifayah. Nah, kalau fardu ainnya sudah bagus, tauhidnya sudah bagus, lalu kemudian ditanya terkait dengan kebatinannya, masalah mangkelannya, masalah emosinya, masalah apanya, itu kan harus ditoto dari sedini mungkin. Ya tidak bisa langsung kamu itu jangan mangkelan, jangan marahan. Tapi ternyata dari sejak kecil orang tuanya sudah memperlihatkan kata-kata kasar di depan anaknya, gitu. Dari semenjak kecil orang tuanya sudah memperlihatkan ketidaksabaran di hadapan anaknya, itu kan otomatis menjadi pendidikan untuk anaknya. Oh berarti kudu nyewotan ini. Nah gitu ya. Nah, maka kalau itu sudah terlanjur, maka ya perbanyaklah istighfar atas keteledoran daripada mendidik anak didik kulolan panjenengan sedoyo ya, ataupun putra dan putri kulolan panjenengan sedoyo. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melupakan memorinya terkait dengan perilaku yang kurang pas untuk mereka lihat yang pernah kita lakukan. Nah itu
sesuatu hal yang baik. Nah, istighfar seperti itu adalah sesuatu hal yang baik terkait dengan proses dalam hal mendidik putra dan putri kula lan panjenengan sedaya. Nah, makanya tidak heran kalau sekarang banyak orang yang tukaran, banyak orang yang berkelahi, banyak orang yang macam-macam. Ya itu karena didikannya. Oh, sudah dimasukkan ke lembaga pendidikan, bagus. Lembaga pendidikan itu hanya merupakan tambahan, tapi modal utama mental itu dari rumah. Modal utama mental adalah dari pendidikan rumah. Jadi tidak bisa kita mengandalkan lembaga pendidikan untuk merubah perilaku putra dan putri kula lan panjenengan sedaya, tapi dari rumah, dari kita. Apa wa fardu ainihi islahu dhahirihi wa batinihi bitaqwa, dengan takwa ya. Jadi zahire takwa, batine takwa. Nah, ini Imam Ghazali adalah sosok ulama waliullah yang melalui proses pembelajaran baik zahir dan batinnya, sehingga spiritualnya itu bisa dibukukan. Kan kalau para waliullah yang langsung tanazzul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ma'rifat kepada Allah tapi tidak bisa menjabarkan seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali itu melalui proses pembelajaran lalu kemudian ya jadi pakar ilmu, hujatul Islam di dunia ini, Imam Ghazali. Maka bisa menjelaskan sedetil mungkin terkait dengan pergerakan alam fikir manusia gitu. Nah, maka kula lan panjenengan sedaya alhamdulillah mudah-mudahan mengaji karangannya beliau mendapatkan keberkahan, diparingi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, takwa itu kan imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan seluruh perintah Allah yang mampu, maksudnya ya tidak mungkin kita bisa melaksanakan perintah Allah semuanya, tidak mungkin. Sekarang ini kita diperintah, ada perintahnya baca sholawat, ada perintahnya baca istighfar, ada perintahnya, tidak mungkin itu semuanya bisa kita lakukan. Nah, tapi yang mampu kita laksanakan ya maksimal kita lakukan gitu ya. Itu sebaliknya, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita maksimalkan untuk tidak melakukannya. Ya tentu tidak akan bisa semuanya. Tidak akan bisa semuanya. Namun lagi-lagi alhamdulillah insyaallah ketika kita tidak melakukan dosa yang besar, Allah insyaallah akan mengampuni dosa yang kecil. Tapi dosa yang kecil itu jangan ditambah-tambahi, karena dosa yang kecil jika ditambah-tambah itu akan menjadi besar. Nah gitu. Nah, misalnya seseorang itu ada rasa unek-unek, tidak senang terhadap seseorang, nah, itu kan di dalam hati, fi batinihi, di dalam batinnya. Itu wajar-wajar saja. Kalau tidak ditindaklanjuti, maka itu tidak akan menjadikan sebuah dosa. Itu ya. Tapi jangan terus saja unek-unek terhadap orang lain gitu. Terus saja dendam. Jangan seperti itu. Nah, kalau ditindaklanjuti maka itu akan menjadi dosa besar. Misalnya wis dendam di dalam hati lalu kemudian disantet, disihir. Nah, itu dosa besar itu. Nah, kalau dendam tapi ada di dalam hati tapi tidak ditindaklanjuti, nah itu insya Allah nanti dosanya diampuni. Nah, ya sudah, dendam saja di dalam hati. Pada satu saat rasa dendam itu lalu kemudian diistighfari, ya Allah, kenapa hati ini masih ada rasa dendam terhadap orang itu? Kenapa saya tidak rela saja? Karena itu adalah merupakan ketentuan yang Kau berikan kepadaku. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu bahkan nanti akan menjadi sebuah kafarat dosa. Lalu kemudian wa muakhadatu nafsihi, ngelakuaken awak dheweke awalan ing dalem kawitane bitakwa kelawan takwa ya. Liyak tadia supaya manut sopo al muta'allimu
wong kang ngaji atau murid, ya. Lalu kemudian seorang alim itu, seorang guru, seorang ustaz. Niki bukan berarti kula sampun saged nggih. Ini kan lagi ngaji gitu. Seorang ayah, seorang ibu, wa muakhadatu nafsihi, dirinya sendiri yang harus ngawiti bitakwa, melaksanakan ketakwaan itu. Ya. Jangan sampai kita menuntut anak berbusana muslim lalu kemudian ibunya tidak berbusana muslim. Itu kan nggak adil namanya. Ngantar anaknya sekolah pakai jilbab dan lain sebagainya, ibunya pakai celana pendek. Nah itu kan kurang indah ya, tidak indah. Ya bukan berarti tidak boleh, ya monggo kalau di rumah sih. Tapi ketika anak dituntut harus baik, maka orang tua pun ya berarti harus memberikan contoh lebih dulu. Lalu kemudian liyaqtadiyal muta'allimu awalan bi'amalihi. Oh kan, wa yastafidu tsaniyan min aqwalihi. Supaya apa? Kita sendiri sebagai pendidik, sebagai pengajar, ya supaya mereka yang anak kita, anak didik kita mengikuti bagaimana yang kita lakukan. Bi'amalihi, kita biasa mengerjakan ini kalau jam sekian, diperlihatkan. Kalau ba'da subuh mungkin membaca surah Waqiah, membaca surah Tabarok, membaca surah Al-Mulk, ya, membaca surah Yasin, membaca surah Ar-Rahman. Itu diperlihatkan dan diperdengarkan kepada anak itu. Nah, kalau waktu sholat dari semenjak kecil, perlihatkan kita mau berangkat ke masjid, kita berpakaian seperti ini. Nah itu apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, wa yastafidu saniyan min aqwalihi, maka ia akan mengikuti terhadap apa yang kita ucapkan. Anak didik kita atau anak-anak kita akan mengikuti pola berbicara kita. Kalau biasa membentak ya membentak. Kalau biasa sopan santun menggunakan bahasa kromo ya bahasa kromo. Nah, itu makanya kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Setiap yang terlahir itu ya suci, maka kedua orang tuanya lah jangan jauh